Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadratal muktaramin, para ustadz, para ajengan, para pimpinan Universitas Pajajaran, para dosen, para guru besar, para mahasiswa, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan merupakan bulan di mana Allah telah menetapkan kewajiban bagi seorang muslim yang telah memiliki syarat untuk menjalankan ibadah puasa. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Karena di dalam lingkungan belajar seperti kampus kita tercinta ini, puasa merupakan sebagai wasilah untuk membangkitkan spirit belajar bagi mahasiswa dan juga membangkitkan spirit mengajar atau meneliti bagi para dosen dan peneliti dan para peneliti. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, saya akan menyampaikan bagaimana puasa dijadikan sebagai spirit orang yang ingin belajar agar mendapatkan apa yang diinginkan. Mari kita buka dalam nasihat Syekh Azhar Nuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Sa'umbi ka'am majmu'iha bi bayanin. Dzukain wa khirsin wa stibarin. Wa bulghatin. Wa irsyadu ustadzin. Wa tuli zamanin. Wahai anak-anak pelajar, mahasiswa, aku akan memberikan resep 6 syarat untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah dzukaun, yaitu kecerdasan. Shaimin, shaimat rahimakumullah, kecerdasan itu dibangun melalui puasa. Kita meyakini bahwa puasa akan membangun kecerdasan bukan hanya intelektual, tapi juga kecerdasan mental, kecerdasan emosional, juga kecerdasan spiritual. Sehingga kalau kita lihat di dunia pesantren, untuk menghafalkan Al-Quran, atau menghafalkan hadis, atau menghafalkan nadoman-nadoman, itu diperlukan riyadhah. Salah satunya adalah dengan puasa. Puasa Ramadan perlu dijadikan spirit bagi mahasiswa dan dosen untuk membangkitkan kemampuan kecerdasan fikir, lahir, dan batin. Yang kedua adalah al-khirsun, yaitu semangat. Puasa dijadikan sebagai spirit untuk membangun semangat belajar. Kita tidak mungkin kalah dengan setan. Karena setan-setan pada waktu bulan puasa dibelenggu oleh Allah. Apabila puasa menyebabkan kita malas, puasa menyebabkan kita tidak mau belajar, puasa menyebabkan kita tidak mau bermutolaah, berdiskusi, menyelesaikan tugas akhir dan sebagainya, maka kita berarti kemalasan itu bukan datang dari setan, tapi dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, semangat untuk menyelesaikan Ramadan merupakan bagian dari semangat kita untuk membangun bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang sedang kita gali di universitas tercinta. Kemudian yang ketiga, al-istibar. Itu adalah modal bagi mahasiswa, juga dosen. Bahwa seorang penuntut ilmu itu harus memiliki kesabaran. Puasa dijadikan sebagai spirit agar kita mampu bersabar. Sabar ketika menunggu buka puasa. Sabar untuk mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan sabar untuk mencegah dari hal-hal yang merusak pahala puasa. Seperti ghibah
namimah, dan berbagai kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Begitu juga di dalam menuntut ilmu dibutuhkan kesabaran. Kita tidak boleh nyontek, kita tidak boleh plagiasi, kita tidak boleh mengambil jalan pintas. Tetapi agar ilmu yang kita dapat itu bermanfaat dan bisa kita peroleh dengan baik, maka modalnya adalah al-istibar, yaitu kesabaran. Kemudian yang keempat, al-bulghah, yaitu sarana dan prasarana. Puasa sendiri merupakan sarana di mana kita akan diterpa untuk menjadi pribadi yang muttaqin. Seorang pembelajar harus memiliki sarana. Oleh karena itu di dalam puasa misalnya kita harus buka puasa dengan mengawali yang manis-manis. Kemudian mengakhiri sahur. Jangan sampai sahur itu di tengah malam. Tetapi kemudian kita menjaga kesehatan dan sebagainya. Demikian juga di dalam belajar pun ya al-bulghah itu menjadi penting. Kita memiliki sarana-sarana agar belajar kita itu lancar. Kemudian yang kelima, wa irsyadu ustadzin. Bahwa menuntut ilmu itu harus mendapat bimbingan guru. Begitu juga di dalam puasa. Segala aturan yang terkait dengan fikih puasa, dengan hikmah puasa, itu ada dalam bimbingan-bimbingan. Oleh karena itu bagi para pelajar yang ingin, para mahasiswa yang ingin mendapatkan ilmu secara cepat, secara manfaat, secara menyeluruh, maka harus mendapatkan bimbingan yang mutasil istilahnya. Yaitu referensi-referensi yang nyambung, yang tersanad dengan baik. Seperti halnya ketika kita menyusun suatu karya ilmiah, referensi itu menjadi bagian dari pertanggungjawaban kita. Para soimin dan soimat yang saya hormati. Kemudian yang keenam adalah watuli zamanin. Seorang yang berpendidikan atau sedang belajar atau mahasiswa bahkan dosen di dalam menggali ilmu harus memiliki waktu yang lebih lama dibanding dengan waktu-waktu lainnya dalam satu hari. Mari kita ikhtisab di bulan Ramadan ini. Antara tidur, main game, main WA, dan sebagainya. Lebih banyak mana dengan menghabiskan waktu untuk membaca, untuk memutolaah, untuk menelaah kajian, untuk diskusi, untuk mengerjakan tugas. Sampai tugas akhir kita bisa hitung dan kita bisa menilai apakah kita sudah termasuk dalam orang-orang yang watuli zamanin di dalam spirit belajar kita. Soimin dan soimat yang saya hormati, di dalam bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai spirit untuk membangun diri kita agar menjadi pembelajar yang baik. Pembelajar yang cerdas, yang semangat, yang sabar, yang terbimbing dengan guru, yang terbimbing dengan para ahli ilmu, yang memiliki sarana prasarana yang memadai, dan kita menjalaninya dalam waktu yang berlama-lama dengan ilmu. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.